Yo, di sini lagi nih, di welcomein lagi. Welcomein di BCT. Jadi gue sekarang mau ngomongin Nakal boleh, jahat jangan. ya sebenernya intro dulu. Intro nih. Dah. Jadi masalah nakal boleh, jahat jangan ya. Gue tuh dari dulu sebenarnya ada inspirasi tekan dari Bang JJ Boy lah, udah pasti. Dari dulu di otak gue tuh nganalisa kalimat ini gitu, cuman gue tuh bingung harus ngungkapin ke siapa. Ya udah gue ungkapin ke sini aja deh. Jadi menurut gue nakal boleh, jahat jangan. Gue setuju banget sih. Soalnya gini, pertama kita bedain dulu nih definisinya nih ya. Nakal itu tidak sama dengan jahat gitu, ngerti gak? Jadi ini nih beda hal gitu. Dua kata ini nih beda hal. Menurut gua, ini definisi menurut gua parah ini. Menurut gua, kalau lo nakal, lo ngelakuin hal yang salah dan hanya merugikan diri lo sendiri. Tapi kalau lo jahat, lo ngelakuin hal yang salah, tapi lo tapi lo tuh ngerugiin orang lain gitu. Ingat ya, jadi beda. Dua hal ini tuh beda. Nakal sama jahat tuh beda. Lo nakal, oke, lo ngelakuin hal buruk, tapi lo cuma hal buruk itu berdampak cuma buat diri lo sendiri. Tapi kalau lo jahat, hal buruk yang lo lakuin itu dampaknya bisa ke orang lain, bahkan ke hewan, ke lingkungan gitu. Ngerti nggak? Contohnya gini deh, lo nakal, lo main cewek, lo nakal, clear nakal. Tapi kalau lo udah maksa cewek gitu atau kasar sama cewek, itu jahat, itu kejahatan, lo ngerugiin orang lain. Lu nakal masalah cewek, lu ganti-ganti pasangan segala macam, persetan, selagi lu nggak ngelakuin pemaksaan, pengancaman. Nah kalau lu udah ngelakuin hal itu berarti lu udah jahat masuknya. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi nakal dan jahat itu emang dua hal yang berbeda sih. Ini menurut gue ya, gue nggak tahu sih, gue pengennya sih wawancara langsung Jason Ranti ya nggak sih. Coba ini pas gue denger lagu itu, gue mikir oh iya dan gue mikir oh iya emang bener, nakal dan jahat tuh hal yang berbeda gitu. Lo nakal boleh deh gitu, terserah lo nakal apa sih sekarang nih? Ngapain ngerokok? Oh, lo lagi nyoba minuman, ya udah gitu, lo nakal aja, lo rugiin diri lo sendiri. Tapi kalau udah lu ngerokok dan lu maksa orang untuk ngerokok juga, itu udah ngelakuin hal jahat gitu, men. Ngerti gak? Lu minum, lu nakal nih di minum nih, lu baru nakal nih minum. Ya udah lu minum sendiri aja, nggak usah maksa orang untuk minum. Bahkan hewan, inget gak kasusnya yang di Taman Safari kalau nggak salah, yang hewan dikasih minuman. Maksudnya kan untuk alkohol sendiri kan legal ya di Indonesia. Ya artinya kalau lu udah cukup umur ya lu bebas lah kasar gitu, atau enggak ya umur lagi nyoba-nyobanya tuh baru-baru puber, terserah deh, lu nakal deh, terserah. Cuman kan yang bikin dia jahat, yang kasus kemarin itu, dia kan ngasih ke hewan-hewan gitu. Ngerti gak maksud gue? Jadi nakal dan jahat itu emang dua hal yang berbeda. Dia terserah, dia ke taman safari bawa Amer, mau bawa apa kayak terserah, mau dia minum sendiri ya udah, itu hak dia. Mungkin dia udah cukup umur ya kan, tapi dia udah ngelakuin hal jahat dengan dia ngasih itu ke hewan, ke apa sih, rusa ya kalau nggak salah, ke rusa. Dan tolol aja. Jadi nakal boleh, jahat jangan, itu menurut gue emang bener sih. Karena gini ya, nakal sendiri
itu menurut gua ad- lu sekarang nih terserah dia lu mau nakal apaan deh. Nakal tuh bakal ada titik capeknya, titik jenuhnya gitu. Pengalaman. Maksudnya lu yang baru misalkan lu baru nyoba minuman nih nakal, wah ketagihan anjir, gue suka mabuk nih segala macem. Ntar juga lu ada titik jenuhnya, titik capeknya, anjir udahlah gue nggak mabuk-mabuk. Lu yang baru nakal-nakal masalah cewek, sekarang lu ya udah tuh lu main sama cewek ini, main sama ini cewek ini ganti-ganti tiap hari, tiap minggu, tiap waktu lu ganti-ganti cewek. Terserah lu nakal-nakal, diri lu sendiri yang tahu gitu, diri lu sendiri yang rugi. Tapi jangan sampai lu ngelakuin hal jahat yang sampai ngerugiin orang. Lu main cewek boleh, bukan gua ngebolehin, maksudnya lu main cewek, lu main cewek doang tok, itu masuk ke kategori lu nakal aja gitu. Tapi kalau lu main cewek dan lu maksa itu cewek buat main sama lu ngancem itu cewek, itu lu udah masuk ke kategori jahat. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Ngerti kan maksud gua? Ini apa ya? Orang nggak tahu sih, gue suka kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang keren gitu, gue suka gue pikirin aja, nggak suka sosok analisa sendiri ya. Ini pure opini dan definisi gue sendiri ya, tadi definisi nakal dan definisi jahat. Ini pure opini gue sendiri. Buat yang punya opininya, yang nggak setuju sama opini gue ya dipersilahkan komen gitu atau dislike mungkin, karena sudut pandang kita pasti beda-beda gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, nakal dan jahat adalah dua hal berbeda. Jadi nakal boleh, jahat jangan gitu, yang gue bilang. Karena nakal nih lo bakal nemu titik pegel tuh, tau gak sih? Lo narkoba nih sekarang nih, narkoba ntar pegel sendiri sumpah. Lu ngapain minum minum terus lu nih sekarang ntar juga pegel sendiri. Cuman tiap orang beda ya, masa masa dia ngerasain jenuh di hal yang negatif lah gitu, beda-beda masanya. Ada yang nunggu ditegur Tuhan dulu lah, ada yang ya dari sendiri udah sadar, nggak bakal maju hidup gue kalau gini-gini mulu, ya udah gitu. Maksudnya bakal ada titik capek gitu di dalam nakal tuh, bakal ada titik capek gitu. Dan diri lo sendiri yang bisa ngubah itu. Maksudnya tanpa gimana ya, butuh orang lain untuk ngasih masukan ke kita biar kita berubah. Cuman menurut gua masih ada kesempatan untuk nakal ini hilang. Dengan lo udah mau mulai berpikir ke depan aja, udah bakal hilang itu nakal gitu. Dengan lo udah sadar bahwa itu salah, itu juga udah bakal hilang. Artinya dengan diri lo sendiri pun udah cukup lah buat ngilangin nakal ini. Tapi kalau untuk jahat ya, kejahatan menurut gua susah buat dihilangin karena butuh kehendak Tuhan. Ngerti gak? Karena orang ngelakuin hal jahat tuh, kayak misalkan ngancem-ngancem cewek, maksa-maksa cewek gitu, atau maksa-maksa temannya buat ikutan minum, ikutan ngerokok, ikutan narko segala macem. Itu habit sih, udah mah kebiasaan gitu. Dan biasanya orang-orang yang ngelakuin kejahatan tuh nggak sadar aja gitu kalau bahwa yang mereka lakuin tuh jahat. Jadi benar-benar butuh gamparan gitu, ngerti nggak? Maksudnya gamparan tuh bukan digampar gaplok gitu ya, butuh ada omongan yang benar-benar masuk ke otak dia, butuh ada timing yang benar-benar bikin dia berubah, atau momen-momen yang bikin dia berubah. Ya bisa dibilang butuh kehendak Tuhan lah buat dia nggak ngelakuin hal jahat tersebut gitu. Ya gitu deh. Jadi ya gini ya, kesimpulannya nak nakal boleh, karena akan ada titik capeknya lo ngelakuin hal nakal ini. Tapi kalau lo udah masuk ke yang jahat, kayak cuma Tuhan sama penjara kayaknya yang bisa bikin lo sadar. Bahkan penjara pun enggak sih, banyak ya kan
kasus keluar penjara masih aja gitu. Teman-teman deket, nggak teman deket sih, teman-teman ada aja yang masih kayak gitu. Terus ya udah di penjara juga tuh emang butuh Tuhan gitu. Kalau udah masuk ke fase jahat tuh butuh kehendak Tuhan gitu, butuh digeplak lu gitu. Jadi ya udahlah, ini bawa video gue aja. Makasih buat yang udah dengerin ya. Ya semoga bermanfaat apa bacotan gue kali ini. Ya bermanfaat lah lumayan ya. Jadi itulah bedanya nakal sama jahat, itu dua hal yang berbeda. Nakal lo ngelakuin hal buruk dengan lo merugikan diri lo sendiri. Jahat lo ngelakuin hal buruk dengan lo ngerugiin orang lain, lingkungan, bahkan hewan. Sekian, bye bye. Dah cukup ya subscribe lah. Apa lagi ya, komen deh kalau ada yang punya masukan juga ya. Bye.